Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pekerjaan orang tuaku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti dapat menentukan unsur-unsur cerita dalam dongeng. Yang kedua, nanti kalian dapat menentukan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anakku yang hebat, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu seorang pendongeng? Hayo, tahu tidak? Baik, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mendongeng itu termasuk pekerjaan loh. Apakah kalian tahu apa pekerjaan orang tua kalian? Pasti ada yang jadi perawat, petani, nelayan, pengrajin kayu, dan masih banyak lainnya. Sekarang, ayo kita bahas bersama-sama tentang dongeng. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan cerita dongengnya loh. Adakah pendongeng di sekitar kalian? Pasti ada ya. Sebelum membaca dongeng, ikuti langkah-langkah untuk menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng. Yang pertama, baca cerita dengan seksama. Yang kedua, catatlah tokoh-tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang paling sering diceritakan dalam dongeng tersebut. Sekarang, kalian perhatikan cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus sebagai berikut. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya. Tetapi ada banyak ikan gabus di telaga. Bisakah kamu membantunya menemukan ikan gabus yang ia cari? Dengan setianya, tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari ini, ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuknya. Aku membutuhkan rumput laut yang ada di Taman Laut Pulau Hiu, kata ikan gabus lirih. Pulau Hiu terkenal menyeramkan dan berbahaya. Pulau tersebut dijaga oleh seekor ikan hiu yang ganas. Karena merasa iba, tupai memutuskan mencari rumput laut di Pulau Hiu untuk sahabatnya. Tupai segera berangkat menuju tepi pantai. Tupai membutuhkan sebuah kelapa untuk menyeberangi lautan. Bisakah kamu membantu untuk menjatuhkan beberapa buah kelapa tersebut? Nah, ini dia. Yuk, kita keluarkan airnya. Tupai mendorong buah kelapa menuju tepi pantai. Akan tetapi, buah kelapa itu sangat berat. Yuk, bantu tupai mendorongnya.
Pulau hiu nampak dari kejauhan. Tupai sangat senang. Tiba-tiba seekor ikan hiu yang sangat besar muncul di hadapannya. Giginya banyak dan tajam. Tupai sangat ketakutan. Ikan hiu mengejar tupai dengan ganasnya. Karena terlalu sibuk memburu tupai, ikan hiu tidak menyadari ada batu karang di hadapannya. Ia terjebak dan tupai berhasil lolos. Tupai sampai di Pulau Hiu. Ia harus mengumpulkan rumput laut yang dibutuhkan ikan gabus. Wah, ada banyak sekali tumbuhan laut di sini. Nampaknya tupai membutuhkan bantuanmu untuk menemukan rumput laut yang ia cari. Rumput laut akhirnya terkumpul. Dengan gembira, tupai kembali ke tempat ikan gabus. Aduh, rumput lautnya berjatuhan. Bantu tupai mengumpulkannya yuk. Sesampainya di sana, tupai memberikan rumput lautnya kepada ikan gabus. Yuk, kita bantu. Ikan gabus sembuh. Ia meloncat-loncat dengan riang. Ikan gabus berjanji akan membalas budi pada tupai jika ia memerlukan bantuan. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Setelah kalian tadi mendengar cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus, sekarang kalian tentukan unsur-unsur ceritanya. Mulai dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Jangan lupa tuliskan unsur-unsur tersebut pada lembar LKPD yang Bu Ratih nanti bagikan ya. Anak-anak, tahukah kalian dalam bercerita, para pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Nah, di sini wayang yang terbuat dari kayu itu dibuat oleh seorang pengrajin kayu. Untuk tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu, simaklah cerita tentang ayahku seorang pengrajin kayu sebagai berikut. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Dari cerita tersebut, produk apa yang dihasilkan oleh ayahku? Baik, yaitu meja dan kursi.
Pekerjaan ayahku itu menghasilkan barang-barang yang terbuat dari kayu. Anak-anakku yang hebat, kayu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk membuat berbagai macam perabotan rumah tangga. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Penasaran tidak? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Pohon tersebut ditebang menggunakan alat, yaitu gergaji mesin. Pada kegiatan penebangan pohon harus juga diperhatikan kelestarian hutan ya anak-anak, yaitu dengan cara memilih pohon yang sudah berumur tua untuk ditebang. Kemudian, penebangan pohon juga diiringi dengan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Kayu yang telah dipotong-potong kemudian diangkut oleh kendaraan menuju tempat pengrajin kayu. Di tempat pengrajin kayu, pohon tersebut dibelah-belah menjadi bagian-bagian, yaitu ada bagian yang dibuat papan, ada bagian yang dibuat balok kayu. Para pengrajin kayu membeli kayu di pemilik penggergajian. Mereka membeli kayu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, untuk membuat meja, maka pengrajin kayu memilih kayu yang berbentuk balok. Meja yang terbentuk kemudian dihaluskan dan dicat. Kemudian meja siap dipakai. Meja yang siap dipakai oleh pengrajin kayu dijual ke toko mebel. Disinilah para pembeli membeli meja dan kursi, yaitu di toko mebel. Nah, itulah proses pembuatan sebuah meja dari pengrajin kayu sampai ke tangan pembeli. Membutuhkan proses yang sangat panjang ya anak-anak. Kayu itu berasal dari mana? Dari hutan. Dan oleh sebab itu, maka kelestariannya harus kita jaga ya anak-anak. Di hutan, selain menghasilkan kayu, juga menghasilkan oksigen. Karena itu, hutan disebut paru-paru dunia. Demikianlah anak-anak penjelasan materi hari ini. Semoga kalian memahaminya. Dan jangan lupa, kerjakan lembar LKPD yang Bu Ratih berikan dan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.